Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Naqulu lahu jazallahul qari khairal jazaa wa nafa'ana bil qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan barokahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. البرنامج التالي إنشاء صلوات بدر فعل الأخير نور الزاهرة والأصدقاء فليتفضل مشكور. Memasuki acara yang ketiga, pembacaan sholawat badar yang akan disampaikan oleh Ananda Nur Zahiro dan kawan-kawan siswa MTS MA Umar Masud. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ala hadzal insyadit thayyib. Ja'alahullahu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembacaan sholawat Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nantawilu ilal barnamij ar-rabi wa huwa ada'un nasyid al-watani Indonesia Raya wa yalal watan wa mars muassasah Syekh Maulana Umar Masud wallati sayatimu tawjihuha biwasitah deswita niri auzari zimila al-jalis fil fasl al-ashir min mustawa aliyah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Yalal Waton dan Mars Yayasan Syekh Maulana Umar Masud yang akan dipandu oleh Ananda Deswita Niri Auzari Zimila dari kelas 10 MA Umar Masud. Kepadanya dipersilahkan.
Ayo kunna nastami'u ila kalimatin minal mukarram himmatus syarifah SD MPD falyatafaddal mashkurin. Acara yang keempat yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Himmatus Syarifah SD MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Syekh Maulana Umar Mas'ud beserta seluruh pengurus Yayasan Syekh Maulana Umar Mas'ud. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Umar Mas'ud, Bapak Ibu Guru MTS MA Umar Mas'ud, Komite MTS dan juga MA Umar Mas'ud, Bapak Ibu wali murid yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa hadir, serta yang sangat berbahagia murid-murid MTS dan MA Umar Mas'ud. Sebelumnya izinkan saya melaporkan tentang perkembangan anak-anak kelas 9 dan kelas 12 yang kami terima selama 1 tahun terakhir. Anak-anak di sini untuk kelas 12 jumlah siswa kurang lebih 16 anak. Untuk kelas 9 kurang lebih 18 anak. Semoga tidak salah. Dan prestasi yang kami terima karena kami mempunyai program unggulan di kelas tahfidz untuk Madrasah Alia Umar Mas'ud ini sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Ananda Syakila, putri dari Bapak Samin Pamona, telah menyelesaikan 15 juz Al-Quran. Beliau Ananda sedang mengikuti program tahfidz di Pondok Pesantren Khairul Umar. Kemudian dari MTS Umar Mas'ud yang pertama, alhamdulillah ini ada 4 anak yang kami dapat, baik itu dari pondok pesantren maupun dari sekolah. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa anak-anak ini selain di madrasah juga mengikuti program tahfidz di pondok pesantren. Yang pertama, Ananda Raden Fatmawati, putri dari Bapak Raden Saifuddin Tanah Rata, telah menyelesaikan kurang lebih 5 juz. Kemudian Ananda Ani Ramadhani, putri dari Bapak Hasan Pakalongan, telah menyelesaikan hafalan 1 juz. Kemudian Ananda Hakiwatul Aulia telah menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah Ananda Raihanatul Jannah, telah menyelesaikan 1 juz Al-Quran. Maaf, ini saya cross check lagi ke guru tahfidznya, takut salah. Tidak mudah untuk menjadi seorang hafidzah, tidak mudah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran tanpa adanya niat dan juga doa dari kedua orang tua. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, selain juga program tahfidz, banyak sekali prestasi yang telah ditorehkan oleh putra-putri kami di MTS dan juga MA Umar Mas'ud. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menguraikan satu persatu karena kegiatan ini hanya mempersiapkan 1 minggu. Besok saya harus layar, jadi takut boleh tak hadir ke Cina
paksa. Harusnya kemarin hari Sabtu, tapi karena Minu sedang melaksanakan ujian, kami menghormati sudah harus hari Minggu. Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini juga pernah mengikuti Olimpiade, pernah mengikuti kegiatan olahraga, dan mohon doa restunya nanti untuk kelas 9 dan kelas 12 juga akan mengikuti kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tambak. Mohon doanya mudah-mudahan anak-anak kelas 9 dan kelas 12 memberi kebanggaan buat kami, membawa piala juara umum. Amin, Allahumma amin. Sedikit ingin saya menyampaikan bahwa anak-anak ini melalui proses yang luar biasa. Anak-anak ini menyelesaikan selama 3 tahun bukanlah menjadi bukan secara instan, tetapi ada banyak hal yang mereka alami. Saya selaku Kepala Madrasah Sanawiyah dan juga mewakili Kepala Madrasah Alia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua wali murid, MTS dan juga MA yang sudah mempercayakan kepada kami untuk menitipkan putra-putrinya di MTS dan juga MA Umar Mas'ud. Harapan kami anak-anak ini kelak setelah lulus yang MTS mampu melanjutkan lagi, kemudian yang MA mampu menerapkan ilmunya di masyarakat. Anak-anak ini adalah anak-anak hebat. Anak-anak ini adalah anak-anak luar biasa. Sekali lagi, kami tidak akan mengatakan bahwa murid saya, anak saya adalah anak nakal. Tidak ada anak nakal, tidak ada anak yang malas, tetapi kita yang harus introspeksi sebagai orang tua, sebagai guru. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat anak kita? Bapak Ibu, wali murid, saya ingin bertanya, apa harapan dari Bapak Ibu untuk anak Ibu? Mesti menginginkan yang terbaik. Jadi hafidzah Bu, dia jadi direktur Bu, rajin sholatnya Bu, rajin ibadahnya Bu. Tetapi semua itu akan gagal kalau tidak diiringi dengan tingkah laku orang tua. Nah, lanol len asong kejam. Nyatanya makna ki scroll TikTok. Nah, lanol len ngaji. Nyatanya makna ki nengku sinetron. Jadi, orang tua itu adalah cerminan untuk anak-anaknya. Bula andi anak TK Bu. Ayo sholat. Bulan pegang HP karena harus balas WA. Apa kata anak saya? Bunda saya masih pegang HP disuruh sholat. Nangis belum Bu? Artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan adalah dilihat oleh anak-anak kita. Bukan hanya orang tua tetapi juga guru. Mereka sering komplain, Bu, itu loh Ibu Hima itu kalau ngajar itu selalu pegang HP. Kenapa saya nggak boleh bawa HP Bu? Bu Hima itu selalu telat kalau ke madrasah. Kenapa saya nggak boleh telat Bu? Itu adalah bahan koreksi kami bagaimana kami untuk terus memperbaiki diri. Ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa masa depan itu tergantung dari bagaimana kalian mengolah diri kalian, menempatkan diri kalian untuk menatap masa depan. Orang tua adalah mempunyai tugas mendoakan dan mendampingi. Tahun ini MA Umar Mas'ud mendapatkan jatah kurang lebih 6 anak untuk masuk perguruan tinggi negeri. Akan tetapi Pak Ruhen nangis karena nape banyak yang tidak diambil. Anak bemu takwa anak nang ijulik
atau lempang aja. Jadi anak-anakku sekalian, belajar itu memang capek. Belajar itu tidak akan menjadikan diri kita itu kaya. Akan tetapi proses belajar akan mengetahui bahwa kita itu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang akan kita lakukan pantas atau tidak kita lakukan. Contoh kecil saja, ketika kita belajar kemudian kalian lewat di depan orang, kalian harus paham bahwa saya adalah manusia berpendidikan. Jadi saya tidak pantas kalau misalkan saya harus lari-lari di depan Pak Ruben. Jadi Bapak Ibu, dimanapun anak-anak ini belajar kelak, bukan tergantung dari sekolahnya, bukan tergantung dari berapa mahal sekolahnya, tapi bagaimana Bapak Ibu mendampingi putra-putri Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mendoakan putra-putri Bapak Ibu. Putri Gus Dur tidak ada yang masuk sekolah favorit, semuanya masuk di depan rumahnya. Putri Quraisy Shihab semuanya masuk MI di depan rumahnya. Karena apa? Karena beliau percaya bahwa pendidikan yang paling benar itu adalah pendidikan di rumah. Sekolah dan guru hanyalah pengantar mereka untuk mengetahui pengetahuan yang mungkin tidak didapat di rumah. Apa pendidikan yang ada di rumah itu? Adalah pendidikan akhlak, pendidikan sopan santun, pendidikan agama. Tentunya banyak sekali di luar sana ketika ada anak apa tuh luar, orang mesti mengatakan anak saya cinta tapi masuk edima kadang-kadang dia cinta. Tetapi ketika anak itu berprestasi, yang dicari siapa Bu? Anak siapa? Orang nape? Coba dikelatannya. Yang 15 juz tadi, kalau saya tidak menyebutkan orang tuanya tidak akan tahu. Saya tidak akan mengatakan 15 juz putri Pak Ruhen dari MA Umar Masud, yang 5 juz putri Bu Hima dari MTS Umar Masud tak tarik mama. Padahal yang mengantarkan itu adalah madrasah dan pondok pesantren. Jadi Bu, sekali lagi, dimanapun anak-anak ini sekolah, tetap pendidikan yang terbaik itu adalah orang tua. Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan arus yang ada di lingkungan kita. Edison gugur, murid namulo pasti gugur, belum tentu. Kita lihat outputnya. MA Umar tahun kemarin berapa jumlah siswanya? Sekitar 70. Berapa anak yang diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta? Sekarang kita lihat berapa jumlah anak yang sekolahnya ratusan bahkan ribuan jumlahnya, tapi yang diterima di perguruan tinggi negeri itu hanya berapa? Prosentase itu yang menjadi pemikiran Bapak Ibu untuk memilih ke jenjang berikutnya. Kemudian bagaimana dengan yang tingkat menengah, MTS atau SMP? Kita lihat apakah bakat anak saya itu keluar, apakah diketahui kemampuan anak saya, apakah bakat anak saya itu dikembangkan di sekolah ini. Setiap awal masuk di MTS yang kami tekankan adalah anak itu bisa ngaji loh. Anak itu bisa baca tulis Al-Quran enggak? Banyak Bapak Ibu yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Orang tua bukan tidak berusaha, tetapi seharusnya mengajari mereka di rumahnya alif ba ta sa. Tak perlu terlalu neko-neko. Saya mau metode ini sudah ajari saja di rumahnya. Kedekatan dengan orang tua luar biasa. Putri saya ada 3, yang kemarin yang kedua meninggal.
Yang satu, boleh tolatene ngaji ibn kobu, meskipun dia juga sekolah di madrasah. Yang ketiga ini boleh tolatene juga ibn kobu. Jadi ketika dia masuk di madrasah, ustadzanya kaget, Bu Hima, kenapa anak ibu kok sudah mengenal huruf abatasa? Karena saya yang mengajari di rumah. Jadi Bu, niat sampean untuk menyekolahkan, menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang mempunyai pendidikan yang berarti untuk masa depannya itu dari diri orang tua. Pun Bu, disalahkan emak beli berat tugas nama, bukan hanya emak humpaknya juga. Jadi kedua orang tua ini punya peran penting. Bu, tugasnya ayah itu mencari rezeki. Rezeki apa? Rezeki yang halal. Jangan sampai misalkan, karena misalkan saya seorang, suami saya adalah seorang PNS, gajinya 3 juta. 3 juta itu yang nanti untuk makan anak istri dan juga membiayai anaknya. Jangan sampai kita lagi ngalah pesena orang untuk biaya anaknya. Dari uang yang tidak halal itu akan menjadikan anak-anak ini masa depannya kurang baik. Wallahualam di sini insya Allah tidak ada. Jadi sekali lagi hati-hati, oke? Sekali lagi bahwa masa depan anak-anak ini juga tergantung dari bagaimana pendampingan dari orang tua di rumah. Sekali lagi bahwa sekolah tidak menjamin anak itu menjadi pintar, menjadi anak yang kaya, menjadi anak yang berbakti, yang baik akhlaknya tanpa ada dukungan dari orang tua. Orang tua baik, orang tua mendukung pendidikan, anak sangat respon tentang pendidikan, guru juga merespon tentang pendidikan, insya Allah masa depan anaknya lebih baik. Akan tetapi jika orang tua napareng, anak tak pareng, guru tak pareng, itu juga tak akan menjadikan anak ini masa depannya baik. Orang tua pareng, murid tak pareng, guru tak pareng, itu juga sia-sia. Jadi kenapa saya sangat menginginkan acara yang harus dihadiri oleh orang tua, bahwa menjadikan anak ini pendidikannya lebih berarti, cara belajarnya dan masa depannya itu lebih berarti, bukan hanya tergantung dari sekolah, bukan hanya tergantung dari guru, tapi juga tergantung dari orang tua. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Wal'an nahdu ila qira'atid du'a walladhi sayaqra'uhu al-ustadz Muhammad Ruhin SAG, falyatafaddal mashkurin. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ruhin SAG. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa dipanjatkan, saya minta kepada para penghafal Al-Quran tadi yang sudah disebutkan namanya untuk maju ke depan mendampingi dan mengamini doa yang akan kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-hadidiyah wa ala kulli niyatin solihah bijahina bila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li salamati jami'ina wa ila jami'ina wa ila jami'i qarabatina wa ila jami'i tullabina sayyidina wa lahu al-fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma amin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajtahu wa la makruhan illa nafastahu wa la daynan illa ataitahu wa la maridan illa syafaitahu wa la tiflan illa rabbaitahu wa aslahtahu wa la sa'ilan illa ajabtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa jami'a tullabina fi madrasah sanawiyah wa madrasah aliyah ubarmaswa min ahli ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli jahli wa hidayah. Allahumma arham jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maksima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Duduk kembali ke tempatnya, mohon untuk berdiri sejenak menerima kenang-kenangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik. Lebih dari itu, parenting adalah tentang bagaimana kita hadir dalam keheningan doa, dalam pelukan hangat, dalam kata-kata sederhana yang memberi semangat. Parenting adalah ketika kita menahan amarah agar anak bisa belajar dengan tenang. Ketika kita menyingkirkan keinginan pribadi demi menyekolahkan mereka setinggi mungkin. Ketika kita menangis diam-diam agar anak tetap melihat senyum kita. Hari ini anak-anak kita bukan hanya sekedar lulus dari sekolah. Mereka lulus dari satu fase kehidupan yang sangat penting. Mereka bukan lagi anak-anak kecil yang harus kita tuntun setiap saat. Mereka akan melangkah sendiri, membawa mimpi mereka, menapaki dunia yang penuh tantangan. Dan di momen ini mungkin ada perasaan haru yang sulit dijelaskan, antara bangga dan takut, antara lega dan sedih. Tapi percayalah, setiap nilai yang kita tanamkan di rumah tentang kejujuran, kerja keras, rasa hormat, dan tanggung jawab akan menjadi pelita mereka saat dunia menjadi gelap. Mungkin kita tak bisa lagi memegang tangan mereka setiap hari, tapi kita selalu bisa menyertai mereka dengan doa yang tak pernah putus. Karena begitulah cinta orang tua, bekerja tanpa pamrih dan tanpa lelah. Anak-anak kita mungkin tak akan selalu mengingat semua perkemanan yang kita lakukan. Tapi itu bukan tujuan kita. Kita tidak mendidik mereka untuk dikenang. Kita mendidik mereka agar kuat, agar mandiri, agar kelak mereka bisa berdiri di tempat mereka sendiri dan menolong orang lain sebagaimana kita dulu menolong mereka. Maka hari ini kita rayakan bukan hanya kelulusan anak-anak kita, tetapi juga keteguhan hati kita sebagai orang tua. Kita bukan orang tua yang sempurna, anakku, tapi kita adalah orang tua yang terus berjuang dengan cinta yang tulus. Dan itu sudah lebih dari sekedar cukup. Untuk anak-anakku tercinta, langkahkanlah dengan percaya diri. Jangan takut gagal, karena kami selalu ada. Jangan ragu bermimpi besar, karena doa kami selalu menyertai. Dunia tak selalu ramah, tapi rumah ini akan selalu menjadi tempat untukmu kembali. Di tempat di mana cinta pertama dan terakhir akan selalu ada, yakni cinta dari orang tua.